Pada seri ke-28 ini, kita masih berada pada bahasan kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf H, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan heritage site, Holocaust tourism, horizontal market, hotel classification, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada glosari pariwisata seri ke-28 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf H. Mari kita simak secara seksama. H41, Heritage Site. Heritage Site adalah lokasi situs warisan sejarah yang ditunjuk oleh badan pemerintah setempat sebagai warisan budaya penting dari suatu komunitas. Istilah ini biasanya mengacu pada objek yang tidak dapat dipindahkan dengan lokasi tertentu, seperti situs bersejarah, bangunan, atau kawasan lingkungan alam yang masih alami, bentang alam yang diawetkan yang berisi artefak penting seperti taman bersejarah, cagar alam, atau situs arkeologi. Seluruh ensemble dapat dilestarikan secara terpisah sebagai situs bersejarah, landmark, atau monumen nasional. H42, Holiday Makers. Holiday makers adalah seseorang atau mereka yang meninggalkan rumahnya dan melakukan perjalanan wisata dengan motivasi berlibur untuk mencari kesenangan. Dalam masyarakat modern, banyak orang mempunyai waktu bersantai dan beristirahat, dan berlibur di akhir pekan, berlibur terkait dengan hari raya keagamaan dan nasional, hak cuti, dan sebagainya. Di dalam dunia pariwisata, kelompok ini disebut sebagai holiday makers. H43, Holocaust Tourism. Wisata Holocaust adalah wisata yang dilakukan oleh masyarakat Eropa keturunan Yahudi ke destinasi yang berhubungan dengan pemusnahan orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua, termasuk kunjungan ke situs martirologi Yahudi seperti bekas kamp kematian Nazi dan kamp konsentrasi yang diubah menjadi museum negara. Kata Holocaust sendiri berarti genosida orang Yahudi Eropa antara tahun 1941 dan 1945. Nazi dan kolaboratornya secara sistematis membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Jerman dan negara-negara sekitarnya. K44, Homestay Tourism. Kepariwisataan berkelanjutan telah menjadi penting untuk menjaga lingkungan yang indah karena lebih banyak orang ingin menghabiskan liburan mereka di alam terbuka. Wisata homestay, sebuah tren yang muncul yang melibatkan para wisatawan untuk tinggal di rumah-rumah kecil milik keluarga daripada di hotel dan resort besar yang dipasarkan. Cukup populer di Indonesia saat ini. Orang dapat memilih untuk tinggal di homestay lokal karena ada lebih banyak minat pada banyak aspek budaya lokal dan minat yang tinggi pada tradisi, gaya hidup, dan kepedulian terhadap masalah lingkungan di seluruh dunia. Konsep pengembangan wisata homestay yang berkelanjutan berkorelasi kuat dengan pariwisata yang bertanggung jawab secara ekologis. Dalam pandangan ini, terbukti bahwa menjaga kelestarian pariwisata adalah salah satu cara yang paling berhasil untuk mempromosikan pengembangan masyarakat di lokasi wisata homestay. Dalam hal ini, dengan melibatkan peran penting masyarakat lokal tentunya. H45, Honeymooners Tourism. Honeymooners Tourism adalah penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan kunjungan mereka, seperti misalnya kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan
dengan perlengkapan istimewa seperti tempat tidur yang nyaman, dekorasi kamar yang indah, makanan minuman pilihan, dan sebagainya. Perjalanan bulan madu ini sering dilakukan seminggu setelah upacara pernikahan dengan mengunjungi tempat-tempat romantis bagi pasangan yang baru memasuki dunia pernikahan tersebut. H46, horizontal market. Penskalaan horizontal adalah tentang memperluas pemasaran ke pasar terkait dengan cara yang memungkinkan menghasilkan lebih banyak pemesanan tanpa harus menginvestasikan waktu dan tenaga secara besar-besaran. Sebagai contoh, Anda menjual paket wisata kepada penggemar wisata petualangan, memasarkannya secara online dalam satu paket yang mencakup beberapa produk petualangan seperti misalnya trekking, hiking, river rafting, aktivitas off-road, dan sebagainya, tanpa membuat produk yang benar-benar baru atau mengubahnya secara radikal model produk yang ditawarkan. H47, Hotel Classification. Sistem klasifikasi hotel dikembangkan untuk memastikan penginapan dan makanan yang aman dan andal bagi para wisatawan. Hotel classification adalah penggolongan peringkat hotel menggunakan beberapa nomenklatur yang menunjukkan fasilitas dasar dan standar kenyamanan seperti ukuran hotel, bintang, lokasi, kepemilikan, tingkat layanan, dan lain-lain. Klasifikasi membantu para wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang hotel yang diminatinya tanpa harus memeriksa sendiri properti tersebut. Info dimaksud bertindak sebagai mediator dan memberikan kepercayaan antara pelanggan dan properti. H48, Hotel Classification by Size. Dengan menggunakan parameter ukuran dan jumlah kamar, hotel pada kategori ini dapat diklasifikasikan menjadi small, tidak lebih dari 25 kamar, medium, antara 26 sampai 100 kamar, large, antara 101 sampai 300 kamar, very large, antara 301 sampai 600 kamar, dan mega hotel lebih dari 600 kamar. H49, Hotel Classification by Star. Banyak negara mengizinkan berbagai sistem klasifikasi berbasis bintang atau Star Rated Classification sesuai dengan jenis hotel. Namun tidak ada klasifikasi internasional yang mutlak diadopsi. Sebagai panduan umum dengan menggunakan parameter bintang, hotel pada kategori ini dapat diklasifikasikan menjadi hotel non-bintang, yaitu yang menyediakan fasilitas dan layanan sangat terbatas, tetapi mematuhi standar kebersihan fasilitas dan pelayanan yang tinggi. Kemudian, hotel bintang 1 menyediakan berbagai fasilitas dan layanan terbatas, namun tetap mematuhi juga standar kebersihan fasilitas dan kualitas pelayanan yang tinggi. Hotel bintang 2 menyediakan akomodasi yang baik dan kamar tidur yang lebih lengkap, masing-masing dengan telepon dan kamar mandi pribadi. Hotel bintang 3 memiliki kamar yang lebih luas dan menambahkan dekorasi dan perabotan kelas atas serta TV berwarna. Ini juga menawarkan satu atau lebih bar atau lounge. Hotel bintang 4 jauh lebih nyaman dan lebih besar dan menyediakan masakan yang sangat baik, table d'hôte atau à la carte, layanan kamar, dan fasilitas lainnya. Hotel bintang 5 menawarkan tempat yang tergolong mewah, berbagai layanan tamu terluas, spa, serta kolam renang dan fasilitas olahraga. Hotel kelas Diamond menawarkan tempat yang termewah, berbagai layanan tamu terluas, serta kolam renang dan fasilitas olahraga yang lengkap. 50. Hotel Classification by Location.
Hotel dapat menargetkan banyak pasar dan dapat diklasifikasikan menurut pelanggan dan lokasi. Jenis properti yang paling umum berdasarkan kriteria ini meliputi commercial hotels, yaitu terletak di jantung kota. Sebagian besar pengusaha atau eksekutif komersial memilih hotel-hotel tipe ini. Fasilitas tamu di hotel-hotel ini antara lain adalah surat kabar gratis, TV berwarna dengan kabel, internet gratis pula, koneksi fax, persewaan mobil, penjemputan di bandara, kedai kopi, bar, restoran khusus, kolam renang, klub kesehatan, layanan kamar, pramu tamu, pusat bisnis, ruang meeting, ruang konferensi, dan lain-lain. Lama tinggal di hotel-hotel ini adalah dari 1 hari hingga beberapa hari. H51. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Airport Hotels. Hotel-hotel ini terletak di dekat bandara dan sering dikunjungi oleh pengusaha, penumpang pesawat, penumpang singgah, anggota kru perusahaan penerbangan, dan lain-lain. Fasilitas yang disediakan mirip dengan hotel komersial, tetapi perbedaannya hanya penjemputan bandara disediakan dari hotel ke bandara dan sebaliknya. Lama tinggal di hotel-hotel ini adalah dari beberapa jam hingga beberapa hari. H52. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Residential Hotels. Hotel-hotel ini menyediakan akomodasi jangka panjang atau permanen. Sewa di muka dikumpulkan, sementara biaya lainnya ditagih setiap minggu. Mungkin ada sebuah restoran yang menyajikan semua jenis masakan dan akan ada layanan binatu. Hotel-hotel ini biasanya berupa apartel atau kondominium. Lama tinggal adalah dari 1 minggu hingga 1 bulan atau lebih. H53. Hotel Classification by Location. Hotel dengan classification berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Resort Hotels. Berlokasi di pegunungan, di pantai, di pulau, atau di lokasi lain yang jauh dari area ramai. Sebagian besar hotel resort menyediakan banyak makanan dan minuman, pelayan, dan layanan kamar untuk para wisatawan. Hotel-hotel ini juga menyediakan banyak pilihan kegiatan, seperti golf, tenis, menunggang kuda, mendaki alam, berlayar, ski, berenang, menari, dan lain-lain. Suasana yang lebih santai membedakan sebagian besar hotel resort dari hotel-hotel komersial. Lama tinggal selama 1 minggu atau lebih. H54. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah timeshare hotels. Disebut sebagai hotel timeshare karena kamarnya dimiliki oleh perorangan atau perusahaan. Konsepnya adalah bahwa untuk jangka waktu tertentu yang mungkin 1 minggu atau lebih dalam setahun, sang pemilik berhak menikmati masa tinggal dan fasilitas serta layanan lain di hotel jenis ini. Di sini pemilik harus membayar tunai di awal pembelian kamar dan kemudian membayar kontribusi tahunan untuk pemeliharaan properti. Biaya tersebut biasanya mencakup layanan seperti pembersihan dan pemeliharaan properti dan area umum, listrik, gas, air, dan lain-lain. H55. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah condominium hotels. Hampir mirip dengan timeshare, condominium hotel melibatkan kepemilikan bersama atas sebuah properti. Setiap pemilik memiliki keuntungan penuh dari sebuah unit dan berbagi biaya umum untuk seluruh kompleks seperti pajak,
pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Setiap pemilik dapat menempati atau menjual unitnya secara mandiri dan wajib mematuhi ketentuan di dalam kontrak perjanjiannya. Pemilik dapat menikmati rekreasi eksklusif di properti dan pengelola berkewajiban menjaga unit tersebut tanpa kehadiran pemilik. H56. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Bed and Breakfast Hotel. Tipe akomodasinya bisa terdiri dari bangunan hotel atau rumah hunian yang mengubah dirinya menjadi guest house. Pemilik guest house tinggal di tempat dan bertanggung jawab untuk menjaga tamu dan memberikan pelayanan makan pagi sederhana. Untuk yang berbentuk bangunan hotel, ia hanya menyediakan fasilitas kamar dan sarapan sederhana. Beberapa hotel juga ada yang menyediakan layanan makanan à la carte terbatas. H57. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Casino Hotels. Jenis ini adalah hotel yang dengan fasilitas tempat perjudian. Meskipun ruang tamu dan operasional food and beverage mungkin cukup mewah, fungsinya bersifat sekunder dan mendukung operasional kasino. Mirip dengan hotel resort, hotel-hotel ini juga melayani wisatawan yang ingin bersantai dan berlibur. Hotel ini menarik tamu dengan mempromosikan perjudian. Tren terbaru di hotel kasino saat ini adalah menyediakan berbagai peluang hiburan, spa, golf, lapangan tenis, dan lain-lain. Hotel-hotel ini juga memiliki restoran khusus. Umumnya lama tinggal adalah antara 1 minggu atau lebih. H58. Hotel Classification Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Conference Center Hotel. Sebagian besar hotel tipe ini menyediakan ruang pertemuan dan juga menawarkan akomodasi semalam. Dan karena pertemuan adalah titik fokus mereka, pusat-pusat ini atau hotel-hotel ini sangat menekankan pada penyediaan semua layanan dan peralatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan sebuah pertemuan, berupa bantuan produksi teknis, peralatan audiovisual berkualitas tinggi, pusat bisnis, flip chart, display chart, dan sebagainya. Hotel ini juga menyediakan berbagai fasilitas rekreasi guna memenuhi kebutuhan relaksasi peserta konferensi. Hotel Classification by Location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah Convention Hotels. Jenis ini adalah segmen lain dari industri akomodasi yang tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hotel-hotel ini memiliki ruang pameran plus ballroom dan bermacam-macam ruang pertemuan yang luas. Hotel-hotel ini memiliki banyak kamar untuk menampung sebagian besar peserta konvensi. Hotel-hotel ini pula terutama ditujukan untuk peserta pameran dan konferensi yang menawarkan layanan bisnis seperti bantuan kesekretariatan, penerjemah bahasa, ruang audio, ruang komputer, ruang telekonferensi, dan lain-lain. Berikutnya masih kita berbicara tentang hotel classification by location. Hotel dengan klasifikasi berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan berikutnya adalah floating hotels. Sesuai dengan namanya, hotel-hotel ini didirikan di atas kapal mewah. Ini umumnya terletak di sungai, laut, atau samudra. Di kapal pesiar atau cruise ships, ukuran kamar umumnya kecil dan semua perabotan sudah ditempatkan secara tetap atau fixed. Hotel tipe ini umumnya melayani wisatawan yang menginap lama. Ini adalah hotel terapung lengkap yang terdiri dari semua fasilitas yang disediakan oleh hotel di darat.
Ini tidak hanya menyediakan akomodasi, tetapi fasilitas dan berbagai layanan lain yang diperlukan, seperti restoran, rekreasi lengkap, dan lain-lain. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian bahasan Glosari Pariwisata Indonesia seri ke-28 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia maju.